Amal mempengaruhi kondisi hati. Itulah kesimpulan daripada peragaan awak ini. Amal mempengaruhi kondisi yang di dalam. Bukankah selesai berzikir hati awak tenang? Ala bizikrillah tutmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan berzikir menyebut nama Allah hatimu tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Bukankah dengan selesai solat seperti telah selesai membayar hutang? Ya enggak Pak? Saat ini bagaimanapun juga hebatnya seorang da'i mubaligh, ulama berceramah, tapi yang mendengarkan belum solat maghrib, gelisahnya tuh Pak. Kenapa Bapak Ibu tenang seperti ini? Karena sudah selesai solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Baitus Salam, Imam besar Masjid Baitus Salam, Bapak dan Ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar. Kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum itu di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha mentadarus, menjelaskan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pastilah turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah memandang mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah. Tempat mereka itu dipenuhi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah. Nama-nama yang hadir ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya, di antara para malaikatnya. Satu lagi hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia dapat pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, bila engkau melihat majelis ilmu, maka duduklah engkau di situ. Bila engkau orang yang tidak tahu, engkau akan menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, maka Allah beri hidayah di hatimu untuk ringan mengamalkan apa yang engkau tahu. Tahu tak tahu, eloklah awak duduk di dalam majelis ilmu. Duduk awak elok-elok, tengok ke ustaz, sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak, nantilah itu. Karena Rasul mengajarkan yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkanlah urusan orang, janganlah dipersulit. Gembirakanlah hati orang, jangan ditakut-takuti. Salah satu mengembirakan hati orang di depan kita dengan menengok kepadanya, anggukkan kepala. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan bulan Agustus terdahulu, sebab bulan September saya tidak masuk, sibuk dakwah keluar kota, tepatnya ke kampung-kampung. Lebih kurang 2 bulan penuh, baru kemarin pulang. Jadi kosong di kota jadinya Pak. Ya. Tapi tidak ada hubungan dengan pilkada, apalagi pilkada. Ini mutlak ceramah dakwah Islamiyah.
Kaum muslimin, pada pertemuan bulan Agustus kita sudah membicarakan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, bahwa ilmu menjaga hati itu penting. Hati letaknya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan pandangan manusia. Innallah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu, kata Rasul, tidak menengok kepada bentuk tubuh, tidak menengok kepada raut muka, tidak menengok kepada aksesoris yang kita pakai, tapi yang ditengok Allah adalah hati. Maka seorang mukmin akan lebih mementingkan pandangan Allah daripada pandangan manusia. Yang kedua, kemarin kenapa pentingnya kajian masalah hati? Karena hati ini kunci kebaikan dan keburukan yang selama ini awak timbulkan, awak munculkan. Kata Rasul, ala innal fil jasadi mudghatan iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wahia qalbu. Ketahuilah, kata Rasul, di tubuh kalian itu ada segumpal darah atau sepotong daging. Bila yang satu itu elok, maka segala yang lainnya akan ikut elok. Bila yang satu itu jahat, yang lainnya akan ikut jahat. Nama yang satu itu adalah kolbu atau hati. Maka kalau hatinya insya Allah elok, cara berpikir, berucap, memandang, bertindak, berjalan, semuanya akan elok. Tapi kalau yang satu itu bermasalah, maka semuanya pun akan ikut bermasalah. Kata Rasul, namanya adalah kolbu, hati. Bahkan pentingnya kajian masalah hati ini. Hati inilah yang akan menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan ada besok satu hari, kata Allah, di mana setiap kita pasti menemui hari itu. Di situ tidak lagi berguna harta anak yang banyak. Kok rumah nan batingke sedan mangkilek piti balipe omesa belek bini barompek, entah dari mana dapet, tidak lagi berguna. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang terpelihara. Maka dalam pertemuan kita kali ini, untuk melanjutkan kajian terdahulu, kita akan angkat sebuah tema atau judul, yaitu usaha memelihara hati. Apa usaha yang harus dilakukan seorang mukmin supaya hati terpelihara? Yang pertama adalah hendaklah ia segera bertobat. Apa hubungan tobat dengan kondisi hati? Ternyata setiap dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita kerjakan, Allah tempelkan di hati kita. Rasul mengatakan setiap satu dosa, satu titik hitam yang menempel di hati. Dua dosa, dua titik hitam yang menempel di hati. Tiga dosa, tiga titik hitam yang menempel di hati. Makin banyak dosa, makin banyak tempelan di hati. Sebenarnya untung jugalah Allah menempelkan di hati kita, sehingga orang lain tak tahu apa dosa yang awak lakukan. Terbayang tak Bapak Ibu kalau seandainya dosa itu ditempelkan di muka atau di badan awak? Semua orang tahu dosa yang awak kerjakan. Umpamanya berlaku hukum siapa yang melakukan satu dosa, satu bengkak, dua dosa, dua bongkak, tiga dosa, tiga bongkak, banyak dosa, banyak bongkak. Maka tak payahlah menentukan orang yang banyaknya dosa. Tengok saja bongkaknya. Makin banyak bongkak, makin banyak dosanya. Awak tak bisa menyembunyikan. Kalau hari ini jangankan Bapak Ibu, kami Ustadz ni bisa pura-pura tak berdosa. Apalagi kalau sudah dipanggil Al-Mukarram, Pak. Yang mulia, bokopiah, bojangguit, celana agak tinggi seketek. Rasanya dialah yang akan masuk surga besok pagi, Pak.
Tak ada dosa doh Pak. Betul-betul terhindar dari dosa. Tak ada manusia tak berdosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu dipastikan oleh Rasul punya salah, punya dosa. Tak ada yang tak berdosa kecuali Rasulullah yang memang dipelihara oleh Allah. Cuman tak ditampakkan oleh Allah. Coba kalau ditampakkan, siapa yang terlambat solat subuh, bengkaklah keningnya sebesar telur itik. Bemerek puluh umpamanya Pak. Nah, sementara awak ketua atau pengurus masjid, awak sendiri yang terlambat ke masjid. Orang jemaah tahu karena nampak merek di mukanya. Kemana ketua malam tadi umpamanya. Kau tidak ikut solat subuh, dari mana kau tahu? Kon yang apa tu bongkak. Terlambat subuh. Lalu ibu melawan suami, tempel pula satu nih, melawan laki. Ibu menggosip RT. Makin banyak dosa, makin banyak tempelan. Ah, jangankan bapak ibu, saya pun tak berani keluar rumah, apalagi pergi ceramah. Kenapa Ustadz? Karena saya takut dosa saya lebih banyak, tentu bongkaknya lebih banyak pula Pak. Kata jamaah ini Ustadz yang akan ceramah malam itu, iya ngapo suruh linyo pulang urus bongkaknya tu. Awak memang berdosa tapi tak sebanyak beliau. Tapi karena Allah sayang sama awak, tak ditampakkan, tak tampak bukan tak ada. Angin tak tampak bukan angin tak ada. Dosa tak tampak bukan tak ada. Rasul mengatakan setiap dosa yang kalian lakukan ditempelkan di hati. Dua dosa, dua menempel. Ternyata hati ini lebih mudah berkarat. Bahkan lebih mudah hati berkarat ketimbang besi mudah berkarat. Besi itu kan mudah berkarat Pak. Hati manusia lebih mudah berkaratnya. Maka apa solusinya? Seorang mukmin seharusnya memang risau dengan kondisi hati. Sebab kalau hatinya itu banyak dosa, kata Rasul mengajarkan kepada awak, orang mukmin memandang dosa yang dilakukan itu seperti memandang tebing atau dinding yang bakal runtuh menimpanya, risaunya. Sementara orang munafik memandang dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya, enteng saja. Kaum muslimin yang berbahagia, apa solusinya? Apa usaha? Yang pertama inilah dia, segera bertobat. Karena Allah jelaskan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu, duhai orang yang beriman, kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Untuk apa? Asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum. Kalau engkau bertobat, Allah berjanji menghapuskan dosa dan kesalahan yang pernah engkau lakukan. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, satu saja kalimat istighfar yang awak ucapkan, tapi sungguh-sungguh benar, astaghfirullah, akan menggugurkan dosa yang ada di hati. Seperti angin menerpa daun kayu yang kering. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang terlanjur berbuat dosa, kata Allah, menganiaya dirinya sendiri. Jadi konsekuensi dosa merugikan diri sendiri, bukan orang lain. Lalu dia ingat kepada Allah, kemudian beristighfar, astaghfirullah, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang sudah berlalu. Itu makanya ulama menjelaskan, orang soleh terdahulu sebelum awak, kalau dia mengadakan sebuah perjalanan jauh, 2 kalimat dibiasakannya. Kalau tidak, alhamdulillah karena banyaknya nikmat, pastilah astaghfirullah karena banyaknya dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasul membiasakan perkara ini. Beliau mengatakan, demi Allah, kata Rasul, setiap hari hatiku ini, awak kan kaji hati nih Pak,
Hatiku ini, kata Rasul, setiap hari diselimuti oleh sesuatu. Itu Rasul itu, Pak. Maka wajarlah Allah yang Maha Tahu itu menghilangkan selimut hati Rasul itu dengan operasi 2 kali. Pertama sewaktu beliau masih kanak-kanak di bawah asuhan Halimatun Sa'diyah. Yang kedua waktu beliau berumur 40 tahun. Umur 4 tahun sekali, umur 40 tahun sekali. Untuk apa? Membersihkan hati beliau. Sementara Rasul mengatakan, demi Allah, setiap hari, kata Rasul, hatiku diselimuti oleh sesuatu. Lalu, kata beliau, aku beristighfar 100 kali sehari semalam. Bukan karena banyaknya dosa beliau, menjaga kebeningan hati. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Awak memang tidak dituntut untuk 100 kali. Tapi paling tidak memperbanyak istighfar, paling tidak lagi 3 kali selesai solat jadilah astaghfirullah. Atau tak kala terlanjur berbuat dosa, astaghfirullah. Cuman ngucapnya harus elok-elok. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Penuh dengan penghayatan, dibayangkan dosa yang pernah dikerjakan. Jangan istighfar sesambilan. Ada yang istighfar sambil menguap. Kalau bisa jangan. Kalau kamu menguap, menguaplah dulu. Kemudian istighfar. Ikonda sambil menguap, sambil istighfar. Astagfirullah. Malih malaikat mencatat. Nan mano nan iyonya kau Pak. Istighfar atau menguap. Astagfirullah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, atau bertobat dalam arti kata Imam Nawawi, 1, menghentikan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, menyesal terhadap dosa yang pernah dikerjakan. Jadi sebaiknya awak tidak mengumbar atau menceritakan dosa yang pernah dilakukan. Karena menurut beliau ini, Imam An-Nawawi ini seorang ulama, menulis sebuah kitab namanya Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan yang kedua, bukan membanggakan, tapi menyesal. Yang ketiga, niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang keempat, bila dosa itu berhubungan dengan makhluk atau manusia, hendaklah minta kemaafannya, kerelaannya. Kaum muslimin yang berbahagia, maka dengan selalu bertobat, hati seorang mukmin itu terjaga kebeningan atau kebersihannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal soleh. Maka di dalam Al-Quran, tak kala Allah membicarakan tentang pentingnya bersih hati, Allah kaitkan dengan amalan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Sabbihis, surat Al-A'la, yaitu qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, kata Allah. Lalu ayat yang ke-15 disebut bentuk amalan, wa zakara asma rabbih fasalla, lalu dia berzikir mengingat Allah kemudian solat. Di dalam surat dan ayat ini disebut 2 amalan setelah Allah menyebut kebersihan hati. Beruntung orang yang membersihkan hatinya. Siapa mereka? Yaitu orang yang melakukan zikir kepada Allah, lalu dia melakukan solat. Menunjukkan kepada awak bahwa amalan mempengaruhi kondisi hati. Kalaulah taubat yang pertama tadi ibarat air membasuh piring, ini taubat, maka membasuhnya ini, basuh ini dianggap tobat. Piring ini badan awak bisa bersih. Makin sungguh-sungguh makin bersih. 1. Lalu bagaimana dengan membersihkan air yang ada di dalam gelas? Umpamanya ini kopi. Untuk lebih resminya biarlah saya coba dulu. Karena sehari ini belum saya ada minum teh lagi Pak. Litai badan nambo sebenarnya.
Tempat lain saya ada ceramah, tapi air putih dengan alasan air putih makin banyak makin elok. Saya kira kalau terlalu banyak gombuang awak dibuatnya. Perlu juga sekali-kali ditambah dengan teh panas seperti ini. Bismillah. Agak bertenaga boleh buat. Saya 9 tahun kerja di rumah sakit. Kalau soal air putih tidak usah diragukan. Setiap hari saya mendengar dokter berpesan kepada pasien, apapun jenis penyakit, jangan lupa banyak minum air putih. Di depan mata kepala saya sendiri, di meja dokter, kopi susu, Pak. Bisa saya pertanggungjawabkan aja, Pak. Kalau Bapak tak percaya, pergilah ke ruangan dokter itu. Di belakangnya sedikit terletak kopi susu secanteng goda. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana mungkin bisa membersihkan air teh? Belum pernah orang membasuh kopi, Pak. Belum pernah orang membasuh air teh. Jadi cara terbaik untuk membersihkan teh ini bagaimana? Saya ulangi lagi. Dengan memasukkan air putih ke dalamnya. Coba Bapak Ibu tengok. Kalau seandainya air teh ini seperti ini terlalu banyak sebenarnya nih, Pak. Sekarang kan masih kental, Pak Ibu. Saya tidak terlalu haus. Ini untuk alat peraga. Caranya Pak Ustadz, agar yang di dalam menjadi benih, masukkan air putih sebanyak-banyaknya ke dalam. Insya Allah makin lama nanti makin bening, makin lama makin berubah warna. Nah, tengok. Nah, yang tadinya kemerah-merahan sekarang mulai kuning. Betul enggak, Ibu? Nah, coba saya kurangi. Tadi saya dari Rohul, Pak. Nah, kita masukkan lagi. Akan makin lama makin jernih, makin lama makin jernih. Bahkan semakin banyak air putih yang kita masukkan ke dalam gelas ini, akan semakin beninglah isi di dalamnya. Maka air yang awak masukkan itu ibaratnya adalah amal yang awak kerjakan. Amal mempengaruhi kondisi hati. Itulah kesimpulan daripada peragaan awak ini. Amal mempengaruhi kondisi yang di dalam. Bukankah selesai berzikir hati awak tenang? Ala bizikrillah tutmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Bukankah dengan selesai solat seperti telah selesai membayar hutang? Iya enggak, Pak? Saat ini bagaimanapun juga hebatnya seorang dai mubalih, ulama berceramah, tapi yang mendengarkan belum sholat maghrib, gelisahnya tuh, Pak. Kenapa Bapak Ibu tenang seperti ini? Karena sudah selesai sholat. Coba nanti kalau saya ceramah padahal jamnya sudah lewat, apa Ibu mulai gelisah ya? Sementara menengok jam, lalu ditengokkan kepada saya. Tidak masuk lagi itu loh, Pak. Kenapa demikian? Karena sudah masuk waktu untuk melakukan amal. Amal mempengaruhi kondisi hati. Datang seseorang kepada Rasul kita, seorang lelaki. Ya Rasulullah, hati saya keras, susah menerima nasihat, tidak mau masuk. Kata Rasul, tandanya amal mempengaruhi hati. Kata Rasul, belai olehmu kepala anak yatim, nanti hatimu akan menjadi lembut. Mempengaruhi, Pak. Amal mempengaruhi kondisi hati. Belai kepalamu anak yatim, nanti hatimu menjadi lembut. Cuman membelai di sini bukan sekedar menggosok-gosok. Harus awak elok juga memahami. Untuk apalah setiap hari membelai kepala anak yatim? Pagi, sore, siang, malam, tapi tidak memberikan bantuan. Ndak yo kalau membuat hati itu, Pak. Apalagi ada misi pula di situ. Kemana mak kau? Dah lain pula ceritanya tuh.
sebut Pak RT kirim salam. Tak bisa lagi itu Pak. Tambah korek hati yo oleh Bapak Ibu. Amal mempengaruhi, maksudnya berikan bantuan. Datang seseorang kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari ini hatiku ini resah dan gelisah. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Hati gelisah ini kalau orang mukmin lantaran dosa yang dilakukannya. Nah, mempengaruhi hati atau masalah yang sedang dihadapi. Ada juga kadang-kadang tak ada masalah, hati awak tetap gelisah. Tak kenapa Pak Ustadz, kata apa itu? Hatiku nak mau tenang. Mungkin banyak utang Pak. Tidak ada utang loh Pak Ustadz. Sakit? Tidak, awak sehat Alhamdulillah. Urusan keluarga tenang-tenang aja. Tapi tidak tenang rasanya hati awak ini. Resah dan gelisah. Apa solusinya? Tetap amalan. Kata Ibnu Mas'ud, kunjungi olehmu 3 tempat. Nanti hatimu akan menjadi tenang. Ternyata 3 ini juga bentuk amalan. Yang pertama, kunjungi tempat orang membaca Al-Quran. Engkau baca baik-baik, kata Ibnu Mas'ud, makanya sahabat rata-rata membaca Quran. Rata-rata. Kunjungi tempat orang baca Quran, kau baca baik-baik, atau kau dengarkan orang lain membaca. Dengarkan baik-baik. Kalau mendengarnya saja sudah tenang, apalagi ikut membacanya Pak. Kau baca baik-baik. Sebab tengoklah hati Umar ibnu Khattab, singa padang pasir itu. Dia nak membunuh Rasul, tapi dia masuk Islam lantaran hati tersentuh dengan baca Quran adiknya yang bernama Fatimah itu. Lalu masuk Islam. Bacaan Al-Quran. Tengoklah riwayat Umar masuk Islam. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, kunjungi olehmu majelis ilmu. Jadi wirid yang awak buat ini Pak, ubek hati sebenarnya. Nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan. Modal awak cuman waktu sajanya Pak. Maghrib menjelang Isya duduk, tenang hati insyaallah. Iya. Yang ketiga, engkau menyunyikan diri sepertiga malam yang akhir. Wasallu fil laili wan nasun niyam, kata Rasul. Engkau solat tak kala orang lain sedang tidur. Tapi ini berat nih Pak, sangat berat. Karena kalau begitu awak kerjakan, hadis sahih mengatakan tadkhulul jannata bisalam, kalian akan dimasukkan surga dengan selamat. Karena berat memang. Nah, pulanglah orang itu. Wudhu dia, dibersihkannya badannya, dibukanya Al-Quran lalu dibacanya. Besok pagi langsung menghadap Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, hari ini hatiku sudah tenang, jiwaku sudah lapang, pikiranku sudah damai. Kenapa? Karena kemarin aku sudah baca Quran. Kata Ibnu Mas'ud, jadi kata sahabat ini di bawah hadis Pak. Al-Quran, perkataan sahabat, Rasul, sahabat, perkataan para ulama. Kata Ibnu Mas'ud, bila hatimu tak tenang dengan membaca Al-Quran, kata beliau, maka mintalah kepada Allah supaya Allah mengganti hatimu dengan hati yang lain. Karena hati yang tak tenang dengan baca Quran bukan lagi hati manusia. Hati yang sudah dikuasai oleh syaitan. Maksudnya, tidak mungkin hati seorang mukmin tidak tenang. Jaminan itu. Kaum muslimin yang berbahagia, baru satu dikerjakannya. Bagaimana kalau dia ketiga-tiga dikerjakannya? Tetap sahabat memberikan solusi amal soleh. Hasan Al-Basri memberikan nasihat, carilah ketenangan itu di 2 waktu. Yang pertama, di saat sedang sujud. Maka awak disunahkan sujud berlama-lama. Elok lama sujud. Karena dalam posisi sujud, satu posisi yang sangat dicintai oleh Allah. Rukuk, berdiri, rukuk, iktidal, sujud. Maka saat sujud ini yang paling dicintai Allah. Yang kedua, posisi sujud adalah posisi di mana doa pasti dikabulkan, kata Rasul.
Elok banyak berdoa sewaktu sedang sujud. Baik sujud di luar solat atau sujud di dalam solat. Tapi sujud dalam solat wabil khusus adalah solat sunat. Kalau awak jadi imam jangan lama-lama bona apa. Ragu pula jemaah, akhirnya diangkat jemaah. Allah atau alun kaya. Jangan lama betul. Rasulullah itu memang memberikan contoh. Terbangun Aisyah tengah malam, ditengoknya suaminya tak ada di sebelahnya. Maka dia pun bangun, ditengoknya ke rumah lain juga tak ada. Masuk sedikit agak kesal karena dia orangnya masih muda. Nampak dia di dalam masjid orang yang sedang sujud. Sekarang rumah Aisyah itu adalah makam Rasulullah sekarang. Masjid Rasulullah itu yang tidak jauh selebar ini, cuman yang selebihnya Madinah itu tambahan saja. Kan ada tiang khususnya 4 tuh Pak. Itulah Masjid Nabawi yang aslinya. Ditengok oleh Aisyah ke dalam masjid. Nampak orang sedang sujud. Rasulullah ditunggu tidak tertunggu. Seakan-akan beliau sudah wafat. Kenapa demikian? Beliau merasakan manfaat daripada sujud yang berlama-lama. Bahkan beliau mencela orang yang terlalu cepat rukuk dan sujud. Sejahat-jahat pencuri. Tidak elok rukuk dan sujud. Bahkan sujud ini sumber ketenangan, kata Hasan Al-Basri, tokoh Imam Tabi'in itu, Hasan Al-Basri ini. Cuman khusus masalah sujud ini, elokkan cara sujudnya. Tidak ada niat saya mengajar Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini 34 kali sehari semalam pasti sujud. Karena sholat awak kan 17 rakaat. Setiap rakaat 2 kali sujud, ya enggak? Paling kurang awak ni sujud sehari semalam 34 kali. Dan perintah sujud itu memang di ayat yang ke 34. Wah, itu hebatnya Al-Quran itu. Yaitu di surat Al-Baqarah surat kedua, ayat yang ke-34. Itu menyuruh sujud, illa iblis, kecuali iblis tak mau sujud. Maka 34 kali awak disuruh sujud sehari semalam. Cara sujudnya, supaya awak mendapatkan manfaat, salah satunya ketenangan, agak lama kan. Lama dalam arti meresapi. 7 anggota badan bila ingin sujud. Yang pertama, 1, Rasul menunjuk ke titik hidung. Dari siku sampai kemari. Jadi ini tidak masuk tuh Pak. Yang kedua, 3, 4, 5, 6 ujung kaki ke Pak? 7. 7 itulah yang cuman menempel di tanah atau di sajadah awak. Orang yang meletakkan sikunya di saat sujud, maka itulah sujud unta, mohon maaf, atau sujud anjing. Apalagi pakai julu akan puluh lidah. Jadi diangkat. Kemudian kalau nak merujuk kepada cara sujud Rasul, di samping 7 anggota badan, Rasul menjauhkan letak tangan dari lutut. Sehingga bila ditengok dari samping sujud Rasul, itu tidak membulat, tapi memanjang. Untuk memanjangkan sujud tersebut sedikit, jauhkan letak tangan dari lutut. Kalau tadinya bentuk itu kan bulat Pak, agak panjang sedikit, tapi jangan terlalu panjang. Agak panjang itu Pak Ustadz payah mengukurnya. Maka ulama memberikan ukuran tentang meletakkan tangan ini. Kira-kira bisa lewat anak kambing. Anak kambing itu, saya dulu pernah memelihara kambing, Pak, beranak. Anak kambing itu bisa wak pegang, wak gendong. Kita pegang begini, rusuknya itu di belakang itu, tulang punggungnya bisa terangkat. Jadi lebih kurang, selebar inilah. 1, 2, lebih kurang 1 hasta lah. Tapi jangan pula setiap sujud diukur. Lebih kurang beginilah. Memanjang dapat dari samping. Agak memanjang kan? Kalau ini
Membulat kalau ini agak memanjang, tapi sekali lagi jangan pula terlalu. Itu lewatnya anak kambing menunjukkan adanya jarak atau lowong di bawahnya. Bisa lewat anak kambing itu menunjukkan adanya tempat yang kosong. Kalau sini kan tak bisa lewat anak kambing yang seekor tu, Pak. Kecuali anak kambing yang selodang ekor. Pastilah ini lebih kurang. Lewatlah dia di sini. Bukan karena tingginya anak kambing. Kalau tingginya tak lewat tu, Pak. Terpaksa wak giko kan barunya lewat. Itu memahami hadis namanya itu. Kalau bapak paksakan lewat anak kambing tak akan lewat. Karena anak kambing itu tinggi. Terpaksa awak agih ruang sedikit. Lewatlah. Berdasarkan Aisyah radhiyallahu an, Rasul solat malam, lalu Aisyah tersentuh tangan Aisyah kepada tumit Rasul yang sedang solat. Itu menunjukkan betapa sempitnya rumah Rasul itu ya. Sampai Aisyah tidur terpegang dia tumit suami yang sedang solat. Nah, tumit kan dua. Itu makanya disunahkan awak khusus waktu sujud saja merapatkan tumit. Tapi sunnah saja, tidak wajib. Khusus waktu sedang sujud, tumit yang tadi di sini boleh awak dekatkan. Tapi jangan digoyang-goyangkan. Hanya waktu sedang sujud, rapat lagi. Hanya sedang sujud. Lepas sesudah sujud tidak dirapatkan tumit lagi. Jangan pula. Allah. Kembali dibuka. Biasa. Pas nanti sujud lagi, pas akan sujudnya, baru dirapatkan lagi. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kata Hasan Al-Basri, carilah ketenangan saat sedang sujud. Soal turun dari atas, bias tuntas sedikit, itu terserah Bapak Ibu. Ada dua pilihan kata ulama. Pertama, lutut dulu boleh. Allahu Akbar. Baru tangan. Yang kedua, tangan dulu boleh. Baru lutut. Masih lama. Yang tidak boleh, kepala dulu. Atau menyalahkan kawan. Tidak boleh juga. Kalau dia paham dengan tangan dulu, boleh. Ini sebuah kemudahan dalam ilmu fikih. Coba kalau seandainya wajib tangan. Kalau tidak sah. Sementara tangan awak tidak ada jaminan selalu sehat. Kalau tangan awak terkilir, oh my. Atau wajib lutut. Kalau lutut sehat, kalau lutut berbisu keduanya, apa tidak setiap sujud merawang awak dia? Boleh pilih tangan dulu, Allah. Lutut dulu, Allah. Yang tak boleh memang kepala dulu, Allah. Kaum muslimin. Yang kedua kata Hasan Al-Basri, carilah ketenangan itu sewaktu sedang berdoa, sedang munajat. Maka elok awak berlama-lama berdoa. Jangan sebentar. Jangan langsung doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Angkat tangan itu kalau berdoa. Azab apa nih mengatur? Berdoa paling kurang sejajarkan dengan muka telapak tangan. Ini mulia, sebaik-baik ibadah ini kan doa adalah perkara mulia. Tidak ada perkara yang lebih mulia di sisi Allah kecuali berdoa. Bahkan Rasul pernah berdoa saking tingginya tangan beliau sampai menyelosor jubahnya, nampak putih ketiak. Jubah baru bisa menyelosor ke bawah kalau posisi tangan lurus. Iya enggak, Pak? Kalau gini bisa enggak dia nyelosor? Enggak, tersangkut sini. Tapi itu waktu minta hujan. Beliau sangat berharap. Awak paling kurang. Janganlah berdoa. Apalagi
Kata malaikat, apa yang surang tu ndak usah dikabul, kalau muak kau menengoknya kan. Atau ibu berdoa memang sejajar dengan wajah tapi menengok kawan di samping. Besok pagi jangan lupa, Bu. Jangan sampai terlambat, malu awak orang rumah. Ya. Bu tunggu besok. Kata malaikat, yang mana yang iyonya ke bawah. Jadi lama berdoa. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga jelaskan dalam Al-Quran, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat untuk memberikan ketenangan di jiwa-jiwa mereka. Ternyata pemberian nawa, infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya mempengaruhi kondisi hati. Setiap amalan mempengaruhi kondisi hati. Yang terakhir adalah, tak kalah hari ini kita ingin menjaga kebeningan hati, menjaganya dari sifat-sifat tercela. Apa saja hama-hama sifat-sifat tercela yang akan mengotori hati, mempengaruhi hati, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insya Allah dengan tema yaitu sifat-sifat tercela yang mengotori hati. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia ini kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.